Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Penyampaian khutbah pada Jumat yang mulia ini yaitu kiat-kiat merawat keimanan. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama telah menyebutkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Al-iman yazid wa yanqus. Kapan iman bertambah? Ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kapan iman berkurang? Ketika kita terjerumus ke dalam maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jemaah sidang Jumat, tidak ada jaminan kepada kita sampai saat ini bahwa kita akan diwafatkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jaminan kalau kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Sementara itu kematian menari-nari di hadapan kita. Kematian seperti pencuri jamaah, tidak memandang usia, tidak memandang waktu. Boleh jadi engkau berkata hari ini, aku masih muda, tunggu nanti aku tua, aku baru taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ah. Apabila telah tiba ajalnya, maka tidak akan diakhirkan walau hanya sekejap pun. Karena itu, sebelum kematian datang, mari kita merawat keimanan, mari kita menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kapan saja kematian itu datang menjemput kita, maka insya Allah kita meninggal menutup usia kita dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nasihat-nasihat para ulama untuk merawat keimanan, yang pertama, iltizam bi syariatillah, yaitu komitmen menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun hamba yang merawat keimanannya dengan cara komitmen, istiqamah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah dia menjadi hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini janji Allah kepada hambanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengatakan dalam ayatnya yang mulia, Allah teguhkan hati orang-orang yang komitmen menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ketaatan kita adalah salat. Ingat, jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita hadir di muka bumi ini, yang paling utama adalah untuk mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di muka bumi ini, yang paling utama adalah untuk menjalankan salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan jadi apa saja jemaah. Silakan jadi presiden yang salat. Silakan jadi gubernur yang salat. Silakan jadi wali kota yang salat. Silakan jadi anggota dewan. Silakan jadi pengusaha. Silakan jadi TNI. Silakan jadi polisi. Tapi ingat, tujuan kita yang paling utama dilahirkan di muka bumi ini adalah untuk mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba cross check keimanan kita jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Coba tanya dalam hati kita masing-masing, sudah selevel apa keimanan kita ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah salatmu hari ini adalah sisa-sisa dari waktumu jemaah? Apakah salat Jumatmu hari ini ketika khatib sudah naik mimbar baru engkau datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti itukah ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal mintamu banyak, engkau minta rezeki kepada Allah yang berlimpah,
Engkau minta kepada Allah supaya keluargamu menjadi sakinah, mawaddah warahmah. Engkau minta jabatan kepada Allah. Engkau minta anak-anakmu menjadi anak-anak yang saleh, salehah, menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas. Tapi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala justru engkau berikan dari sisa-sisa waktumu. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan keimanan yang berkualitas kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua di antara nasihat para ulama untuk merawat keimanan kita, yaitu qaribun bil Quran, dekat dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung yang mengatakannya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang mulia, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihimul ayah zadatuhum imana. Kata Allah dalam ayat yang mulia, sesungguhnya orang-orang yang beriman ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya, ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba-hamba yang merawat keimanannya, ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Bukan hamba-hamba yang ketika diputarkan lagu-lagu dangdut bergetar hatinya, ketika diputarkan lantunan-lantunan lagu dunia dia bisa menangis. Saat ini musibah di Padang, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, pedia-pedia musibah digandengkan dengan lagu-lagu yang bisa meneteskan air mata. Kenapa tidak digandengkan dengan lantunan-lantunan Al-Quran? Allah cerita tentang azab kubur, Allah cerita tentang dahsyatnya huru-hara hari kiamat, Allah cerita tentang kejamnya peringatan Allah Subhanahu wa taala. Innama yatadzakkaru ya ulul albab, sesungguhnya orang-orang yang mau berpikir yang akan mendapatkan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Beginikah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran? Apalagi kita jamaah yang Allah berikan mobil, kendaraan yang kita pakai saat ini. Kita pakai apa? MP3, MP4, fasilitas mobil. Apakah kita putarkan lantunan-lantunan Al-Quran yang menemani kita dalam perjalanan kita? Mobil yang kita beli insya Allah dari rezeki yang halal, kita belanjakan dari harta yang baik, lalu menemani perjalanan kita pulang kampung. Kemana? Ke tempat pekerjaan, ke tempat yang kita inginkan. Kita putarkan lantunan-lantunan dunia. Mari kita pakai fasilitas-fasilitas rezeki, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita putarkan jamaah dengan lantunan-lantunan Al-Quran, mendengarkan ceramah-ceramah, mendengarkan nasihat-nasihat kebajikan. Ketika kita kecelakaan dengan kendaraan yang kita pakai, mendengarkan lantunan Al-Quran, insya Allah kita akan menutup kematian kita dengan keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan menutup kematian kita dengan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saat ini keimanan kita jemaah? Bagaimana saat ini jemaah keimanan kita, kedekatan kita dengan Al-Quran? Al-Quran menyuruh kita sedekah. Bagaimana sedekah kita saat ini jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah? Apakah sedekah kita hari Jumat ini lebih sedikit dari belanja rokok kita? Hari ini yang merokok, coba tanya dalam hatinya, mana lebih banyak belanja rokokmu satu pekan daripada sedekahmu hari ini lewat kota infak dari depanmu? Mana lebih banyak belanja rokokmu daripada sedekahmu setiap pekan, setiap hari Jumat kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu engkau mengatakan Allah tidak melihat besar dan kecilnya. Iya jemaah, Allah tidak melihat besar dan kecilnya sedekah kita. Engkau sudah mulai pandai menjawab untuk membenarkan perbuatanmu. Kadang-kadang kita pandai menjawab agar kita bisa lepas. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala melihat caramu membelanjakan hartamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setiap rezeki yang kita dapatkan
Ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah yang harus kita belanjakan dengan baik, dengan cara yang baik. Bagaimana mungkin rezeki yang Allah berikan kita belanjakan sesuatu yang Allah benci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk merawat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca sejarah hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita baca sejarahnya. Allah sudah mengatakan dalam ayat yang mulia, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri baginda Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil darinya. Hari ini banyak umat Islam yang buta dengan sejarah hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini banyak umat Islam yang senang dengan bacaan-bacaan dunia. Bagaimana sukses berbisnis, bagaimana sukses menanam ini, petani ini, bagaimana sukses menjadi pejabat. Tapi dia buta dengan sejarah hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba tanya dalam hati kita, di rumah kita ini ada enggak buku, kitab yang bisa kita baca untuk memahami sirah nabawiyah, sejarah hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, tapi kita buta dengan sejarahnya. Jamaah yang terakhir, di antara kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk merawat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa membaca doa. Membaca doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali sujudnya. Setiap sujud setelah membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Rasulullah membaca satu doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Ini doa yang senantiasa disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah siapa? Manusia yang maksum, sudah dijamin masuk surga, dijamin dosanya diampuni yang lalu dan akan datang, diturunkan wahyu Al-Quran. Nabi Muhammad yang sudah mendapatkan keistimewaan seperti ini masih saja membaca doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Siapa kita jemaah? Kita tidak diturunkan wahyu, kita tidak dijamin masuk surga, dan kita tidak tahu apakah dosa kita diampuni yang lalu atau yang akan datang. Maka kita lebih butuh dengan doa ini. Mudah-mudahan Allah menjaga iman kita sehingga kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, surga yang penuh kenikmatan di dalamnya, dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.